berlatih untuk bersabar. Ini supaya tidak mengganggu batin bagaimana ya, kita juga perlu menyadari yaitu proses tubuh yang seperti itu ya, misalnya dibuat berjemur juga nanti ya akan berkeringat, dibuat duduk ya akan timbul kesemutan ya, itu sudah sifat alami tubuh ya. Proses itu tidak bisa dihindari ya, tapi nanti akan mendatangkan manfaat kalau kita gunakan untuk berlatih. Nah, kalau berlatih bersabar untuk menghadapi penyakit yang datang, misalnya sakit apa kan, yo nanti kapan datangnya. Tapi kalau kesemutan ini ya setiap saat bisa datang dan bisa digunakan untuk berlatih sampai semampunya. Nggak usah dipaksakan dulu, kalau sudah nggak kuat ya bisa juga ya digunakan untuk meditasi jalan. Jadi yang perlu dipahami juga meditasi ya ada 4 posisi ya. Nggak harus dipaksakan untuk duduk terus ya, bisa nyambung dengan meditasi jalan ya, dengan objeknya yaitu langkah kaki ya, gerakan langkah kaki ya. Angkat, naik, maju, turun, lepas. Kaki kanan angkat, naik, maju, turun, lepas. Jadi konsentrasinya ke sana, yang jadi objek itu ya langkah kaki, gerakan langkah kaki ya. Dengan memperhatikan satu objek, dia nanti kalau misalnya pikiran ini pergi juga akan bisa dilihat, akan bisa dirasakan, dilihat dengan perhatian ya. Oh, pikiran ini sedang memikirkan ini. Kalau pikiran sedang pergi dan sedang direnungkan ya berhenti. Jangan direnungkan sambil jalan. Jadi yang dimaksud merenungkan pikiran ke dalam pikiran itu ya menyadari kepergiannya ya. Supaya mikir apa secepatnya tahu ya, kalau bisa juga secepatnya dikendalikan dan harus secepatnya tahu saat perginya itu. Kalau perginya tidak tahu, mikir apa juga tidak tahu ya, nanti kalau memikirkan sesuatu yang bikin sedih ya tiba-tiba nangis ya. Karena tidak secepatnya diketahui ya. Jadi kalau pikirannya pergi memikirkan hal-hal yang tidak baik juga, pikiran ini memikirkan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi tidak harus diikuti ya, harus dikendalikan. Ini yang termasuk dikatakan berbuat cepat saat kecepatan dibutuhkan ya. Kalau sudah tidak tahan kesemutan saat duduk ya jalan, atau bisa berdiri saja. Kalau berdiri saja tangannya ditaruh di perut bisa memecahkan nafas. Anda saat duduk yang diamati juga naik turunnya perut atau kembung kemesnya perut. Ini perut kembung, ini perut kempes. Jangan salah perhatian, nanti yang kempes dikira kembung. Yang kembung dikira kempes. Ya. Katakan kembung kempes hilang nanti. Bukan itu, bukan hilang, tapi perhatiannya atau pikiran sedang muncul pikiran yang lain. Ya, masih terasa semua. Kok tidak terasa kembung kempesnya?
Justru itu, kalau kembung kempis kan alami kan terus. Kenapa kok hilang itu? Yang hilang itu perhatian yang diarahkan ke situ itu yang hilang. Kenapa hilang? Karena ada pikiran yang muncul atau ingatan yang muncul yang lebih kuat ya. Sehingga sebenarnya kesadaran itu ya arahnya ke sana, mengikuti ke sana. Sehingga perhatian di sini hilang ya. Proses kembung kempis terasa hilang tapi sebenarnya tidak hilang. Perhatiannya yang terputus. Ya, kalau kembung kempis kan mana bisa hilang kecuali mati. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pasti seperti mengamati napas masuk, napas keluar, nanti hilang ya. Kenapa? Pikiran ini sedang pergi. Itu ditandai hilangnya perhatian itu. Ya. Jadi misalnya kan gini ya. Sedang memperhatikan napas masuk, napas keluar kan. Tiba-tiba kita kaget ada suara misalnya halilintar gitu ya. Kan ya pendengaran ini kan tertuju ke sana, pikiran juga bergerak ke sana, ya. Perhatian juga bergerak ke sana. Seperti itu. Karena ada yang menyeret pikiran ini. Ya, bahasa saya menyeret ya, artinya ada objek yang menarik ya, menarik pikiran untuk keluar ya. Itu. Tapi itu terasa pikirannya nggak ada, itu kan berarti pikiran masih. Pikiran ada, cuman tidak tertuju ke kembung kempes perut. Kalau nggak ada suara, nggak ada pikiran yang pergi, ya perhatian ini kan khusus diarahkan ke sini, jelas. Tidak ada pikiran yang pergi, ya. Tapi begitu pikiran pergi, ya perhatian terputus. Tidak memerhatikan di perut lagi. Dan kita tidak tahu perginya itu kadang-kadang. Kalau iso kan tahu. Latihan kita ini nanti akan memperkuat ke sana supaya saat pikiran mau pergi juga tahu. Ya. Saat pikiran memikir apa juga tahu. Ya. Mengendalikan nanti juga kalau kita latih supaya tahu bagaimana mengendalikan. Jadi kalau bahasa yang sering kita dengar mungkin mengabaikan. Maksudnya apa? Ini loh, supaya nggak terseret gitu, nggak usah diperhatikan lah. Batin kita mengatakan seperti itu, nggak usah diperhatikan, nggak usah ditanggapi ya. Saya sedang ingin melakukan ini ya. Itu namanya termasuk mengendalikan dengan cara yang umum ya, mudah. Jadi ini yang tidak banyak orang tahu ya. Kenapa pikiran ini harus dilatih sedemikian rupa. Kalau pikiran ini tidak pernah dilatih ya, nanti misalnya ada kebiasaan seperti ini ya, yang hanya akan memperkuat ketidaktentraman, kegelisahan, kecemasan ini, tambah hari akan tambah kuat. Sehingga hal yang tidak mungkin nanti kalau misalnya kita tua mengharap tenang, tidak mungkin. Tapi kalau kita latih ya, ini namanya dilatih. Cara melatih dengan baik juga sudah dijelaskan oleh orang yang maha sempurna ya. Punya harapan yang kita latih ini jinak ya jinak nanti. Kan ada caranya. Binatang apa yang tidak bisa dilatih?
Iya kan? Ya kalau binatang itu tidak dilatih itu karena dilatih pun untuk apa? Iya kan? Kalau gajah, ya, apa sapi, ya, kambing, anjing yang sekiranya nanti mendatangkan manfaat untuk yang melatih pasti dilatih dan bisa ditemukan caranya. Ya. Ini juga termasuk bijaksana juga orang yang bisa menemukan cara melatih itu. Ya. Tapi iso melatih anjing, gajah, liar, kalau melatih diri sendiri tidak iso. Gimana? Ya kurang berguna ya. Melatih orang lain, makhluk lain iso, melatih diri sendiri tidak iso. Ya. Bagaimana mungkin? Ya. Kita akan mendapat manfaat yang lebih besar. Yang diutamakan malah makhluk lain. Ya. Sehebat-hebatnya kita mendidik orang lain bisa menjadi baik itu ya masih hebat mendidik diri sendiri kan? Iya atau tidak? Iya. Misalnya punya anak, awas ya, nggak mau belajar ya. Diancam-ancam anaknya bisa rajin, tapi bapaknya itu sifat malasnya juga nggak berubah ya. Ya tidak akan membawa manfaat yang besar. Ya. Dan ternyata ya pikiran yang sedemikian merepotkan ini ya kalau tidak dilatih ternyata bisa dijinakkan. Kalau pikiran ini dijinakkan ya, ini bisa kita lihat dari pengalaman-pengalaman orang suci. Mau dipakai untuk apa saja bisa. Ya. Pikiran yang tidak terlatih kalau pergi cepatnya melampaui kilat, ya. Tapi kalau sudah terlatih ya, kan ada bisa kecepatan melebihi kilat juga. Kita mau dibom ya bisa tahu dan kita bisa secepatnya pergi. Kalau misalnya sudah punya kemampuan seperti Bhante Moggallana, baca pikiran orang lain yang mau jahatin kita tahu dan punya kemampuan juga untuk pergi. Kalau misalnya kita dibom, kita nembus ke dasar bumi kok 1000 meter sana masuk kena bom, iya kan? Seperti itu ya. Ada kisah di kitab komentar itu ya. Karena dia melatih pikiran ini sampai sakti ya. Ada orang mau macam-macam mau merusak pondoknya meditasi. Di apa sabdo gitu ya. Jadi abu gitu ya. Ya sudah bebas jadi abu. Karena apa pikiran ini sudah dilatih sedemikian rupa. Ya. Dan ada kisah itu kan Bhante Moggallana mau ditelan Raja Pananda, Raja Naga yang punya kekuatan sakti. Tapi baru membuka mulut, Bhante Moggallana sudah masuk ke dalamnya sana, ke dalam mulut sana. Mulutnya sudah masuk ke perutnya. Dan dia merasakan perutnya itu melilit-lilit ya. Mau dikeluarin juga tidak bisa. Akhirnya dia memilih, kamu mau sadar enggak? Mau terus memusuhi Sang Buddha atau mau jadi muridnya? Akhirnya kan, ya saya tidak akan neko-neko lagi. Saya akan jadi murid. Lalu Bhante Moggallana keluar. Ya. Keluar, kemudian Bhante Moggallana namaskara ke Sang Buddha. Dia juga langsung enggak ada yang maksa juga. Langsung, karena kalau Bhante Moggallana saja muridnya sudah seperti itu, bagaimana dengan gurunya? Ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah terlatih ya dalam hati. Dan ini bukan cerita yang apa ya, bukan cerita dongeng. Ya, tapi ini nyata. Dan dari waktu ke waktu itu sudah banyak sekali yang membuktikan nyata.
sehingga ya ajaran yang mengarah ke pelatihan batin ini ya dijaga, dirawat dengan baik. Sampai nanti ya kalau kita sekarang terganggu sakit ya nanti bisa bersahabat. Ya. Jadi nanti kalau pelatihan kita ini sudah benar-benar baik, Anda sakit itu tidak berkeluh kesah. Ya. Mau sakit yang seperti apa ya? Ya hanya sekedar sakit. Pernah mendengar kisah Hasan Shah itu ya? Saat sakit parah ya, diobati juga, ya sikapi tenang ya. Sampai dalam kondisi sakit yang parah juga malah meditasi. Dokternya itu sampai menilai ini sudah mati ya. Tapi muridnya kan tahu gitu. Dokter jangan mengatakan sudah mati, saya tahu ini belum mati ya. Muridnya yang paling dekat itu ya. Karena memang kalau orang sudah terlatih itu napas juga akan menjadi sehalus ya, sangat halus sekali. Sampai tidak ada gerakan mungkin ya, gerakan perut. Dan itu dilakukan saat sakit parah ya. Sehingga dinilai sudah mati ya, disuruh bawa pulang. Tapi belum dokter ini belum mati ya. Dan ternyata ditunggu beberapa hari juga sadar lagi ya. Sudah siuman, sudah bisa ngomong biasa. Itu artinya ya ini manfaat nyata ya, kalau orang sudah berkembang batinnya itu ya tubuh boleh sakit tapi batin tidak terganggu penyakit itu. Nah, Anda milih yang mana? Kalau orang belum terlatih kan jangankan sakit berat, lapar saja udah ngamuk-ngamuk. Ada yang tanya lagi? Kadang-kadang ada sebuah kalimat itu dinilai baik juga hanya dinilai baik sambil lalu ya. Tapi sebenarnya kan punya makna yang mendalam, misalnya bersahabat dengan masalah itu ya. Ya. Maksudnya di sini masalah masalah itu dipilah jadi dua. Masalah yang muncul dari tubuh kita, ya, batin kita, ya, dan masalah yang dari luar. Misalnya kita menghadapi, kalau buku yang judulnya ini seorang ibu yang menghadapi anaknya yang nakal sekali, sampai ketemu cara untuk menyadarkan anaknya itu karena pengalaman menemukan cara, mencari cara untuk menyadarkan anak ini pengalaman yang luar biasa baginya ya. Kemudian terbersit supaya saya bisa membantu orang-orang lain ya, yang punya anak yang saya tidak kenal. Saya perlu buat buku ini, bersahabat dengan masalah. Itu kisahnya seputar seorang ibu mendidik anak-anak sampai anaknya benar-benar punya sifat yang baik. Ya, kalau mendidik orang lain termasuk anak bisa, ya mestinya yang namanya bersahabat dengan masalah itu juga bisa tertuju ke dalam juga ya. Waduh, tubuh saya sakit sekali. Itu kan enggak diharap-harapkan ya, satu saat muncul. Itu bisa dilatih juga. Tapi hal yang sangat menghalangi itu kan orang punya kebiasaan selalu mencari yang menyenangkan itu. Nah ya,
apa saja selalu mencari yang menyenangkan. Ya, meditasi dengan jalan-jalan ya jelas menyenangkan yang jalan-jalan. Benar ya? Jadi orang yang nggak tahu ya jelas milih yang jalan-jalan. Ya kan? Mau Anda sendiri saja juga punya kebiasaan seperti itu. Ada dihidangkan makanan-makanan yang kurang enak walaupun menyehatkan. Ada yang makanan yang enak, jajan-jajan, milih yang mana? Ya, mana mungkin milih yang gak enak? Pasti milih yang enak. Gambarannya seperti itu. Ya. Kalau meditasi itu katakanlah badan terasa Badan terasa panas ya. Ya itu wajar sekali ya. Enggak usah takut apa ya. Tidak hanya panas ya, kadang sakit nyeri juga ya. Karena apa ya? Kalau menurut Bante itu karena ini yang kita lakukan ini kan yang sebaliknya dari biasanya. Jadi pikiran pergi juga enggak boleh ya. Ya. Pikiran misalnya sedang dikuasai benci juga tidak boleh. Itu pasti menimbulkan yang namanya semacam tegang juga ya. Tapi tegang ini berguna. Ya. Di duduk sakit juga kita usahakan jangan berteriak, jangan diselesaikan dulu, bertahan dulu. Ini pasti akan ada efek ke tubuh ya, yang namanya panas, yang namanya nyeri ya. Tapi kita patut bertahan semampunya, kita latih ya. Anda belum pernah yang namanya mengalami melatih tangan ini untuk ngolah tanah ya. Anda disuruh ngolah tanah megang cangkul sehari kira-kira gimana? Namanya lecet semua. Lecet itu membuat besok tidak berani melakukan lagi. Tapi bagi orang yang misalnya kepepet ya, kerjanya harus ke arah situ, dilatih tebal ini sudah satu saat tangan ini megang itu juga akan lihai ya, tidak ada gangguan. Kalau digunakan untuk latihan seperti itu ya. Di panas wajar. Makanya Bante kadang juga berpikir ya, meditasi itu memang enggak cocok kak dilakukan di tempat yang panas. Ya. Jadi kalau iso itu juga jangan dingin buatan ya. Misalnya lokasi di Kopet atau apa itu saya rasa lebih sesuai. Saya berpikir seperti itu karena apa? Meditasi ini mengeluarkan hawa yang panas ya. Hawa tubuh yang panas ya. Karena pergolakan dari dampak latihan. Panas ketemu cuaca panas ya. Tiap saat mandi. Ya. Nah, orang yang sudah sedikit banyak menyelami itu kan, makanya kan tempat-tempat meditasi pasti dibuat di tempat yang dingin, ya kan? Itu. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaannya dari bapak-bapak ya, biasanya dari ibu. Ya, latihan sebulan sekali ini latihan yang apa ya? Belum seberapa. Latihan yang ditekankan itu sebenarnya latihan setiap saat.
Ya. Di sini sebenarnya hanya kita memperdalam teori, memperdalam pengalaman kumpul dengan yang lain. Tapi pada intinya sebenarnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari setiap saat. Karena yang namanya pikiran buruk ini yang muncul setiap saat. Ya. Misalnya, jangan dikira ngantuk itu berbahaya saat kita duduk meditasi. Kalau kita ini mudah dikuasai ngantuk, ya, dan belum bisa menaklukkan, sebenarnya di mana-mana itu bisa muncul bahaya. Tahu yang Bante maksud? Kalau Anda melakukan perjalanan motor, ya, jalannya mulus sekali, ya. Nggak ada yang lubang sedikit pun, ya. Sedangkan ngantuk ini sedang menguasai. Bagaimana kalau tidak bisa menaklukkan? Bisa-bisa kita binasa. Ini maksudnya yang namanya menaklukkan rintangan itu ya setiap saat sebenarnya perlu dilatih. Ya. Dan yang namanya rintangan kan ada 5. Ngantuk salah satu. Ya. Misalnya rintangan hawa nafsu. Saya itu kadang mendengar kisah-kisah Matawi pening juga sedang. Kok orangnya saya nilai hidupnya harmonis apa itu, tiba-tiba ada cerita itu nggak karu-karuan, ya. Seperti belakangan ini, ya, dia ngerti sedikit banyak kalau Bante itu senang meditasi gitu. Dia datang ke Wisma, ya, kok saat cerita ini kok saya lihat kok matanya sambil berkaca-kaca gitu, ya. Wah, ini pasti ada masalah. Ternyata ya keluarganya yang suami yang ngajar di Cirebon ini memang sudah ya bertingkah, ya, dan sulit dikendalikan. Ya. Ya dulu tidak, tapi yang namanya rintangan itu kan setiap saat. Ya, yang perlu diwaspadai setiap saat. Ya. Kalau tidak setiap rintangan yang betul tidak dikuasai, ya berarti sewaktu-waktu, ya, keharmonisan itu bisa ya pudar, ya, atau tercerai. Ada yang tanya lagi? Orang yang mengerti tentang manfaat meditasi, ya, sangat sedikit. Ya, mungkin setara dengan sedikitnya makhluk yang bisa lahir ke alam manusia. Sangat banyak orang yang tidak senang, ya, dengan meditasi. Ya alasannya macam-macam. Ada yang tidak yakin bahwa dengan meditasi itu bisa ya merubah, tidak yakin merubah perilaku, merubah kebiasaan pikiran. Tidak yakin juga, ya, dengan meditasi itu bisa merubah watak. Tidak yakin juga, ya, bahwa dengan meditasi itu bisa ya membuat kebahagiaan dalam hidup kita itu berkembang. Macam-macam, ya. Ada yang berpikiran juga paling kita dibohong.
Ada enggak yang berpikir-pikir? Katanya meditasi itu bisa tenang, tapi saya buktikan berkali-kali saya nggak pernah bisa tenang. Bagaimana kalau misalnya ada orang ngomong seperti itu? Kan berdasarkan bukti juga. Dia berlatih sudah berkali-kali. Katanya meditasi bisa tenang. Tapi yang dia alami belum bisa. Belum, tidak bisa tenang yang dia alami. Ya. Jadi beribu-ribu ya, alasan ya. Orang tidak menyukai pengertian ini. Bahkan yang menyenangi misalnya orang bisa berubah jadi baik itu kalau yang sana nanti akan mengubah itu. Itu penganutnya banyak sekali. Padahal ya, apa ada bukti-bukti kalau ada makhluk lain itu bisa mengubah perilaku orang lain atau menyucikan orang lain? Ya. Walaupun orang yang masuk sempurna itu menyodorkan teori, menunjukkan jalan, Sang Buddha sendiri juga tidak merasa menyucikan yang ditunjukkan jalan. Kenapa? Ditunjukkan kalau tidak mau menjalani bagaimana? Apa manfaatnya jalan? Benar tidak? Ditunjukkan juga yang ditunjukkan harus ngerti ya. Harus bisa memahami ya, dan harus bisa mempraktikkan dengan banyak hal yang harus dimunculkan, sabar ya, punya moral ya, punya semangat ya, harus dibangkitkan semua. Ada yang bertanya lagi? Kalau kita mulai duduk. Dalam meditasi ini tidak dipaksa ya, untuk duduk terus. Ada meditasi jalan, ada meditasi berdiri ya, ada meditasi duduk ya, ada meditasi berbaring tapi nanti malam kalau sudah pulang tidur. Kalau di sini meditasi berbaring itu nanti berbaring sekali saja sudah sore, baru selesai, sangat mudah sekali. Tapi bukan meditasi, tiduran. Saya dulu dari awal jadi sama nenek pantang latihan baring. Soalnya Bante ya pernah membuktikan, ini kok sama teman saya ini kok suka sekali meditasi baring, ngantuk sekali ke meditasi baring, selidiki itu kan di balik kantong yang lantainya kayu itu, saya jalan, dia tetap tenang. Saya teliti itu dia ketiduran. Wah, saya ini belum bisa meditasi, latihan seperti ini tidak bisa maju. Sudah masuk sana. Jadi menurut Bante itu latihannya itu hanya nanti kalau sudah ngantuk, sudah waktunya tidur baru dilatih. Walaupun waktunya sedikit ya. Karena ngelatih begitu kan gampang, nanti 5 menit ya sudah tenang sekali. Ya, kita duduk meditasi ya. Kalau duduk, ini kakinya jangan ditindihkan yang satunya lagi. Ya. Kalau nindih itu
yang Bante alami tidak bisa ditahan, karena cepat sakit ya kalau nindih. Kemudian duduknya dibuat tegak, lurus, dikira-kira aja. Di Samudra sendiri kalau duduk meditasi itu tegak, biar napas ini benar-benar enak ya, artinya masuk keluarnya juga tidak ada gangguan. Tugas kita ya setelah tegak ya, kemudian tangan ditaruh di pangkuan seperti tali yang menggantung. Ya, rileks ya. Nyaman, dibuat nyaman ya. Kemudian mata dipejamkan. Ya. Kita mulai menegakkan ya, perhatian benar ya. Digunakan untuk memperhatikan, memeriksa ya tubuh yang sedang duduk di tempat ini ya. Apakah saya duduk ini sudah benar-benar tegak, sudah benar-benar lurus ya. Kalau belum ya dibenarkan, ditegakkan. Setelah itu ya diperiksa lagi ya. Kalau sudah benar-benar nyaman, kita bisa memulai mengarahkan perhatian, melihat, merasakan napas masuk, napas keluar di badan, atau juga memperhatikan ya gerakan perut naik atau kembang pembuluh dan pelvis naik dan turun. Terus memperhatikan objek ya, supaya pikiran kita ini menjadi tenang. Karena ketenangan ini ya, pencapaian mendasar yang harus kita lakukan lebih dahulu. Sebelum nanti ya, kalau ketenangan ini sudah kuat ya, kita akan bertahap untuk melangkah proses ya, meditasi pandangan terang.